Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. 引き寄せるタイミングで Halo semuanya, manusia-manusia berjiwa mulia yang baik-baik hatinya. Selamat datang di channel kesayangan kita semua ini. Tempatnya bahas alur cerita terbaik, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime yang berjudul Battle Game in 5 Seconds. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, game, dan supranatural? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Cerita bermula mengenai sosok Shiroyonagi Akira. Akira ini adalah seorang siswa sekolah menengah atas SMA yang menyukai game dan konpoito permen Jepang. Tiba-tiba saja dirinya terseret ke medan pertempuran karena mendapatkan undangan dari perempuan misterius bernama Mion. Orang-orang yang mendapatkan undangan telah dikumpulkan. Mion berkata bahwa mereka sudah dicoret dari kartu keluarga. Mereka yang mendapatkan undangan juga telah menjadi pemantau eksperimen dan telah diberi kekuatan uniknya masing-masing. Shiroyanagi Akira bertekad untuk menang demi bisa meruntuhkan mereka dengan menggunakan kekuatan yang diberikan. Dengan kekuatan yang tidak terduga, dia memiliki kemampuan otak yang luar biasa. Disitulah dimulai era baru pertarungan super beradu otak. Buat kalian yang udah penasaran dengan seperti apa ceritanya cuy, langsung saja kita gaspol menuju ke inti ceritanya. Scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Shiroyanagi Akira. Dan ia merupakan seorang SMA yang menyukai game dan konpeito atau permen Jepang. Tiba-tiba dirinya terseret ke medan pertempuran karena mendapatkan undangan dari perempuan misterius yang bernama Mion. Akira lagi asik ngegame di kamar. Karena kepintarannya, Akira dengan mudahnya memenangkan pertandingan. Namun para lawan menjadi takut. Mereka malah kabur dari stage. Padahal Akira ingin menaikkan levelnya, tapi lawannya malah pada lemah. Alhasil Akira berhenti sejenak. Ia mengunyah permen konpito sambil menaikkan mood. Pagi telah tiba. Akira masih fokus dengan gamenya, lalu ia tersadar. Sudah saatnya pergi ke sekolah. Selesai bersiap dan sarapan, Akira berangkat. Di perjalanan, Akira malah tambah asik ngegame. Teman sekolahnya pun menggosipinya di jalan. Mereka merasa aneh meskipun Akira maniak game. Tapi ia selalu mendapatkan peringkat teratas di sekolah. Mereka menunggu lampu merah pejalan kaki. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Keluarlah seorang pria raksasa. Ia menghalangi jalan para pengemudi. Sehingga si pengemudi pun memaki raksasa, namun ia malah menghancurkan mobilnya. Raksasa itu berjalan menghampiri Akira. Semua orang sudah kabur. Akira belum sadar kalau ia sedang diincar. Raksasa semakin dekat. Akira auto nyolong sepeda orang untuk menyelamatkan diri. Awalnya Akira gugup, tapi jiwa gamersnya muncul. Ia mempersiapkan strategi melawan raksasa. Sampailah Akira di gudang yang antah berantah. Dari balik ruangan itu, ia memikirkan rencana berikutnya. Akira mengira raksasa tidak bisa melewati lubang besar. Akan tetapi raksasa malah sangat mudah melompatinya. Akira melemparkan tali yang sudah terkait dengan batu besar ke kaki raksasa. Ketika ia bergerak, batu besar tersebut menimpanya.
sehingga si raksasa terluka. Raksasa belum menyerah, ia masih menyerang. Di kesempatan itulah Akira menancapkan besi ke perut raksasa. Akira memenangkan pertarungan. Lalu muncullah Mion membawanya ke dunia game. Di sana terkumpul seluruh player yang dipilih secara acak oleh Mion. Lantas Mion menjelaskan seluruh player tercoreng dari kakak di dunia, sebab mereka dinyatakan mati. Mendengarnya para player menjadi takut. Namun banyak juga player yang menerima dengan lapang dada. Lalu Bobo menghampiri Mion di atas panggung. Ia tidak terima Mion seenaknya saja membawa semua orang ke game. Tanpa pikir panjang, Mion melenyapkan Bobo menggunakan trik sulap meriamnya. Mion merupakan seorang navigator pada game. Ia mempunyai kekuatan sihir menciptakan meriam pada tangannya. Jika para player melawan, nasibnya akan sama seperti Bobo. Mion berkata, pemain akan diberikan berbagai macam kekuatan. Berarti player siap dijadikan objek eksperimen kemampuan di game. Sebagai gantinya, player diperbolehkan menggunakan kekuatan sesuka hati. Burgel di tangan para player pun berguna untuk mencegah pergerakan kemampuan. Saat pertarungan dimulai, dalam 5 detik burgel terbuka. Para player bebas membunuh pemain lain, bahkan tidak diberikan sanksi apapun. Lantas para player mempertanyakan kebingungan mereka pada Mion. Lalu Mion menjawab sebagian pertanyaan para player. Tidak lama kemudian, Yan muncul dari balik panggung yang menginfokan permainan akan segera dimulai. Lantas Mion berkata, sesi tanya jawab telah ditutup. Mion memperingati para player berhati-hati dalam mengambil tindakan. Akira dan kawan-kawan otomatis terbawa ke kamar masing-masing. Akira bergumam ia penasaran orang di balik game serta tujuan si pembuat game. Akira terduduk, ia membaca selebaran kertas di meja. Kertas tersebut berisikan informasi dari navigator serta memberitahu kekuatan player. Melihat permen konpeito, mood Akira kembali normal. Ia memakan permen dengan ekspresi bahagia. Di sisi lain, Mion mengamati layar monitor. Ia melihat kegiatan player, namun Yan heran mengapa si bos memilih menonton Akira. Mion berkata kecerdikan Akira membuatnya semakin tertarik. Akira malah salah satu player favorit Mion. Serta masih ada beberapa player hebat yang pada permainan. Yan mengingatkan Mion segera memulai permainan. Alhasil program permainan pertama 1 lawan 1 dimulai. Di sisi lain, Akira masuk ke permainan. Ia melihat Kisaragi duduk di bangku kelas. Kisaragi ini mengatakan bahwa ia player terkuat. Jika Akira mengaku kalah, sekarang Kisaragi tidak akan membunuhnya. Lantas Akira bergumam, ternyata Kisaragi pria yang tidak suka belajar. Gaya Kisaragi sudah seperti preman kampung. Mendadak borgol di tangan player terlepas dan permainan pun dimulai. Kisaragi langsung menyerang Akira menggunakan pedangnya. Ia menebas setiap benda itu yang dilemparkan Akira. Sambil membuat strategi, Akira bersembunyi di ruangan lain. Kisaragi masuk mencari Akira. Namun Kisaragi malah terkena serangan peledak Akira. Keadaan sudah mepet, tapi Akira masih belum mengeluarkan kekuatannya. Akira tersenyum. Ia mengatakan kalau sedang buru-buru dan menampakkan kekuatannya. Sehingga Kisaragi langsung mati. Sebab Akira ragu menggunakan kemampuan yang berbahaya. Bukannya mendengar ucapan Akira, Kisaragi menyerang lagi. Namun tiba-tiba Akira memunculkan ilusi. Akira berkata kemampuannya berubah tangan menjadi meriam. Merubah tangan menjadi meriam. Langsung saja meriam muncul menyerang Kisaragi hingga terluka. Kisaragi tertunduk di lantai. Ia bergumam ternyata kemampuan Akira sangat hebat. Tiba-tiba saja pedang Kisaragi berubah jadi kayu karena terlepas dari tangannya. Di kesempatan itulah Akira menyuruh Kisaragi mengaku kalah.
Kalau Kirisaki melawan, Akira akan menyerang. Akhirnya Kirisaki mengaku kalah. Mion mengumumkan kemenangan Akira. Di sisi lain Mion bertepuk tangan. Ia berkata menonton Akira sangatlah seru. Yan menyahut mengapa Akira menggunakan kekuatannya di saat sudah terpojok. Bukankah lebih mudah jika dari awal sudah memakainya? Mion menjelaskan kemampuan meriam Akira cuma bohongan. Aslinya Akira memilih kekuatan ilusi. Akira dapat mewujudkan kemampuan yang dipikirkan oleh lawan. Makanya Akira butuh waktu untuk meyakinkan lawan tentang kekuatannya. Shin kemudian beralih pada Akira. Sambil berjalan ia bergumam. Akira berhasil menyelesaikan tantangan. Namun ia harus mengingatkan kekuatannya karena setelah itu level akan semakin sulit. Akira memulai dari melawan para player, lalu ia akan membuat Mion menyesal pernah memberikan Akira kekuatan. Selanjutnya Shin berada di kamar Amagaki Yuri. Tempat Yuri bersantai tiduran di kasur. Sambil mengingat momen dengan teman-temannya, Yuri dan kawan-kawan dalam perjalanan pulang ke rumah. Sherry bertanya mengapa Yuri libur kerja hari ini. Lantas Yuri menjawab shift untuknya lagi kosong. Tiba-tiba Sherry berlari ke arah anak anjing. Sherry dan Momo antusias mengelus kepala anak anjing. Sherry meminta Yuri untuk ikut memanjakan si anjing. Alhasil ia mengelus, namun si anjing itu malah menggonggong. Ia tidak suka disentuh oleh Yuri. Melihatnya, Yuri auto bad mood. Ia meninggalkan kedua temannya. Lantas Sherry dan Momo mengikuti Yuri. Mereka membujuk agar Yuri berhenti ngambek. Momo berkata hanya kebetulan saja anak anjing menggonggong ke arah Yuri. Bukan berarti si anjing tidak suka pada Yuri. Mendengar kata kebetulan, Yuri makin emosi. Sebab Yuri sangat membenci kata kebetulan. Setelah meninggalkan teman-temannya, Yuri bertemu seorang pria di jalan. Yuri memberikan sapu tangan pada pria tersebut. Namun ternyata ia adalah seseorang penguntit. Yuri malah dikejar karena si pria menyukainya. Alhasil Yuri berlari hingga sampai di rumah. Saat membuka pintu, Yuri kaget ibunya bersama laki-laki yang baru lagi. Itu adalah pacar baru Minako. Tidak menyangka Minako sudah punya anak. Sebab wajah mudanya menunjukkan ia masih gadis. Lantas Minako menunjuk ke arah Ririe, anak pacarnya. Minako meminta Yuri untuk menjaga adik barunya. Sementara Yuri hanya terdiam, ia masuk ke kamarnya lalu tidur. Esoknya Yuri bertemu lagi dengan penguntit. Ia sengaja mencoba bunuh diri karena Yuri menolak cintanya. Yuri malah menolong si penguntit. Alhasil ia malah terjebak. Si penguntit menarik tangan Yuri untuk bunuh diri bersama. Tiba-tiba Yuri terbangun dari tidurnya. Ia berharap bertemu dengan penguntit dan kebetulan lainnya hanya sekedar mimpi. Namun ternyata Yuri masih berada di kamar tahanan. Yuri membuka surat di meja. Ia membaca petunjuk kekuatannya. Langsung saja Yuri memanfaatkan kekuatannya untuk kabur. Akan tetapi semuanya gagal. Game sistem hanya berguna menjalankan game. Lantas Yuri menjadi kesal kekuatannya tidak sehebat itu. Ia mendobrak-dobrak dinding karena kesal. Kemudian Yuri istirahat di kasur. Ia mengingat momen bersama Ririe. Diperlihatkan Ririe menghampiri Yuri yang baru saja pulang sekolah. Lantas Yuri bertanya keberadaan ibunya dan ayah Ririe. Si bocil menjawab karena pergi sejak pagi. Yuri kaget anak kecil ini ditinggal tanpa diberi makan. Mendengar suara cacing berdemo pada perut Ririe, Yuri memberinya makan. Selesai makan, Yuri mandi bersama Ririe dan terkejut melihat punggung Ririe. Setelahnya Ririe tertidur. Sementara Yuri melihat Ririe yang mengigau, lalu Yuri menenangkannya. Sebelumnya dikisahkan ibu Ririe menangis sesenggukan. Lalu Ririe menenangkannya supaya ibu berhenti menangis. Bukannya senang, ibunya ini malah menyalahkan Ririe. Mengapa lahir di dunia ini? Harusnya ibunya tidak melahirkan anak dari lelaki seperti ayah Ririe. Kembali ke masa sekarang. Yuri terbangun dari tidurnya. Alarm permainan sudah berbunyi. Yuri dibawa menuju ke ruangan pertarungan.
Di sana Yuri bertemu dengan pria mesum yang memiliki kemampuan mengidentifikasi kondisi lawan melalui aroma. Pertarungan pun dimulai. Seiko berusaha menangkap Yuri. Langsung saja Yuri menendang wajah Seiko hingga berdarah. Lantas Seiko memuji kehebatan Yuri. Seiko menjilat darahnya sendiri. Melihatnya Yuri semakin jijik. Di kesempatan itulah Seiko melepaskan celananya. Setelahnya Seiko menangkap Yuri. Ia berkata mustahil Yuri bisa melawannya. Seiko menghirup aroma Yuri. Ia menceritakan masa lalunya. Suatu hari Seiko asik bersama gadis muda di hotel. Selesai melakukan aksinya, gadis itu merogoh kantong Seiko dan ia melihat ternyata Seiko ini dari perusahaan besar. Langsung saja si Eneng meminta bayaran besar. Namun Seiko malah membunuhnya karena seenaknya meminta bayaran lebih. Kembali ke masa sekarang. Seiko berkata kali ini kebetulan saja yang menarik bertemu dengan gadis perawan yang seperti Yuri. Mendengar kata kebetulan, Yuri merasa jengkel. Ia mencengkeram tangan Seiko lalu menghabisi Seiko dengan brutal. Yuri sangat muak dengan kata kebetulan. Yuri mendapat kebetulan yang menggandakan kemampuan fisiknya. Selesai bertarung, ia bergumam sebentar lagi Yuri akan pulang ke rumah untuk menjaga Riri. Di sisi lain, Yan dan Mion memperhatikan pertarungan Yuri. Yan bergumam mengapa Yuri mampu bergerak secepat itu. Seharusnya Yuri sulit memakai kekuatannya pertama kali. Mion hanya tersenyum melihat kehebatan Yuri. Di sisi lain, Akira kegirangan sambil mengunyah permen konpo itu. Tidak lama kemudian, alarm permainan berikutnya berbunyi. Akira dibawa pengawal menuju ke ruangan timnya. Di sana Mion mengumumkan program kedua, yaitu pertempuran tim 5 versus 5. Permainan akan dimulai dalam 2 jam lagi. Selanjutnya Shin berada di ruangan tim Akira. Sawatari memanfaatkan waktu luang untuk mengenal satu sama lain. Kemampuannya adalah mengubah tombol menjadi tali. Yuri berkata kekuatan Sawatari sungguh tidak berguna. Mendengarnya, Sawatari jadi kesal. Ia bertanya, sehebat apa kemampuan Yuri? Lantas Yuri menjawab, ia dapat melipat gandakan kekuatan fisiknya sebesar 5 kali lipat. Kemudian Kisuki juga menginfokan kemampuannya yang mengubah tongkat menjadi pedang. Sedangkan Kumagiri mendapatkan kekuatan kebal dalam 2 detik. Dulunya ia adalah seorang pegulat profesional. Dan terakhir Akira memperkenalkan dirinya. Serta memberitahu kekuatannya mengubah tangan menjadi meriam. Mustahil Akira membongkar kemampuan aslinya pada teman baru. Belum tentu mereka dapat dipercaya. Mengungkapkan kemampuan aslinya pada orang yang salah beresiko buruk pada Akira. Sawatari ingin melihat langsung kekuatan Akira. Namun Akira mengalihkan pembicaraan. Ia malah menanyakan kabar luka Kirisaki. Mendengarnya Sawatari jadi tahu kalau Kirisaki kalah melawan Akira. Setelahnya, Akira meminta Yuri memperlihatkan seberapa tinggi kemampuan melompatnya. Dengan senang hati, Yuri melompat. Kirisaki dan Kumagiri sudah sadar, mereka pun langsung tutup mata. Sebab ketika Yuri melompat, mereka dapat melihat daleman Yuri. Menyadarinya, Yuri menampar pipi Sawatari. Dan Akira karena melihat dalemannya. Padahal Akira hanya ingin melihat kekuatannya, kalau Sawatari sudah pasti ingin melihat yang lain. Kemudian waktu permainan telah tiba. Akira dan kawan-kawan menuju stage. Di sana mereka menemukan 5 orang petarung yang akan melawan players. Pertarungan pun dimulai 1 lawan 1 dan hasil pertandingan akan menentukan pemenangnya. Sawatari masuk ke ring melawan wanita bernama Rin. Lantas Rin bernegosiasi supaya Sawatari mengaku kalah. Setelahnya ia pun akan memberikan imbalan. Sawatari berkata Rin memberi penawaran terbaik. Mendengarnya Yuri auto emosi, lalu Sawatari menangkap Yuri. Setelahnya Sawatari bertanya mengapa Rin bersembunyi di balik kain.
Rin menjawab karena pakaiannya terlalu seksoi. Dan ia membuka jubahnya. Tampaklah Rin dengan balutan bikininya sehingga Sawatari auto melongo. Setelahnya Sawatari malah mengubah permainan menjadi perjudian. Sawatari mengajak Rin taruhan, siapa yang kehilangan flip akan kalah. Sawatari menggunakan koin sebagai alat permainan. Ketika Sawatari melempar koin ke atas, mendadak senjata Rin menancap di tubuhnya. Hingga Sawatari KO. Melihatnya Akira bergumam ternyata kelebihan Rin berhasil melawan orang yang berencana membunuhnya sejak awal. Rin mengalihkan perhatian Sawatari ke koin lalu ia menyerang. Setelahnya Yuri dan kainnya malah bertengkar. Rin sangat senang melihat perpecahan tim Akira. Sementara Akira menghentikan mereka. Ia melihat timnya yang fokus dan saling percaya. Shin lalu beralih ke tim Rin. Ia menjelaskan ketika Sawatari mengatakan mampu mengalahkan Rin. Sejak awal disitulah kesempatan Rin mengelabuinya. Berikutnya tentara dari tim Rin berjalan ke ring. Ia bertarung melawan Komagiri. Pertarungan dimulai. Ketika Komagiri menyerang, Tatara langsung mengaku kalah. Sebab mustahil ia melawan pria besar seperti Komagiri. Alhasil Tatara kembali ke tim. Di sana Rin mengamuk karena Tatara mengacaukan tim. Tatara berkata kemampuannya adalah menyalin kekuatan lawan. Sehingga mustahil juga Tatara menyalin kemampuan kebal selama 2 menit. Komagiri jadi mengaku kalah. Rin semakin mengamuk. Ia mencengkram leher Tatara. Lalu Zoku menyaut selanjutnya ia akan menang. Rin tidak perlu marah lagi. Pertarungan Zoku dan Kirisaki dimulai. Langsung saja Zoku menyerang Kirisaki dengan ketapelnya. Kelereng yang ditembakkan Zoku berubah menjadi batu raksasa yang dapat menimpa lawan. Kirisaki menangkis kelereng Zoku memakai tongkatnya. Kemudian Kirisaki mengubah tongkatnya menjadi pedang. Zoku pun menyerang kembali dengan lebih banyak kelereng. Namun Kirisaki menebas semua kelereng. Kirisaki bergumam, pasti sekarang Akira sudah tahu kemampuan Kirisaki, yaitu merubah tongkat jadi pedang yang bisa memotong apapun. Selanjutnya Kirisaki menyuruh Zoku untuk menyerah. Zoku bergumam jika ia kalah pasti Rin akan menyiksanya. Alhasil Zoku pun menyerang Kirisaki lagi. Zoku melempar beberapa kelereng untuk menutup akses dan Kirisaki menghindar. Lalu Zoku menyerang Kirisaki, namun dengan mudahnya Kirisaki menghancurkan kelereng. Di kesempatan itulah Zoku menembakkan kelereng terakhirnya. Akan tetapi Kirisaki membelah pedangnya untuk menciptakan pisau kecil. Supaya Kirisaki bisa memotong tali ketapel Zoku. Alhasil Zoku terjatuh. Kelerengnya pun ikutan hilang. Lantas Kirisaki meminta Zoku untuk menyerah saja. Kirisaki memberikan satu kesempatan. Zoku berterima kasih atas kesombongan Kirisaki yang memberikan kesempatan pada Zoku. Kelereng yang hilang tadi bergelinding ke arah Kirisaki. Sehingga kelereng membesar membuat Kirisaki terjepit hingga pingsan. Mion mengumumkan kemenangan yang dimiliki Zoku. Berikutnya Akira melawan Felix. Akira mengatur strategi untuk menciptakan ilusi. Pertama, Akira menatap satu persatu timnya untuk masuk ke pikiran mereka. Namun percobaan menciptakan meriam gagal. Rencana kedua ia berbalik ke arah Kiriha. Shamsi berkata kalau Kiriha hanya orang bodoh yang tidak berguna pada tim. Di kesempatan itulah Akira mengangkat tangannya. Ya kaget akhirnya meriam aktif. Akira menembakkan meriam ke Kiriha. Sontak saja semuanya terkejut. Lalu Akira menyerang rekan timnya sendiri. Karena sudah berhasil menciptakan ilusi meriam dari pikiran Kiriha, ia berbalik ke arah lawan. Felix ketakutan melihat Akira. Lantas Akira menembakkan meriam, namun Felix menahan serangan Akira. Rekan tim Felix menyemangatinya. Rin mengiming-imingi kalau para gadis akan melayani Felix jika ia menang.
Tadinya Felix ketakutan mengingat kegagalan di dunia nyata. Felix sangat bersedih. Ia berjalan tanpa memperhatikan jalan. Tiba-tiba sebuah benda menimpa kepala Felix. Alhasil Felix meninggoy dan terbawa ke dunia game. Kembali ke masa sekarang. Akira melemparkan sepatu ke wajah Felix sehingga ia terjatuh. Lantas Akira berpindah tempat. Ia berada di belakang Felix. Akira mendorongkan meriam pada Felix. Akira meminta Felix mengaku kalah. Ia berkata kemampuan Felix ini melenyapkan kekuatan lawan dengan menempelkan tangan di lantai. Alhasil Felix pun mengaku kalah. Akira semudah itu mengetahui kemampuannya. Hingga pertandingan dimenangkan oleh Akira. Lantas Akira bergumam meskipun semua orang di sana. Tapi meriam beraksi hanya ke lawan di atas ring saja. Pertarungan terakhir Yuri melawan Ouji. Yuri kesal lawannya adalah orang aneh yang berada di balik tembok. Kemudian Ouji keluar menyapa Yuri. Akhirnya ia bertemu pujaan hatinya. Melihatnya Yuri auto emosi. Ternyata Ouji merupakan penguntit yang menariknya bunuh diri. Ouji berkata, di mana Yuri berada? Akang Ouji selalu mengikutinya. Tanpa berlama-lama, Yuri langsung menombuk perut Ouji. Dia melipat gandakan 5 kali kekuatannya. Alhasil pada menit itu juga Ouji KO. Ia terpental ke dinding. Kemenangan mutlak dimiliki oleh tim Akira. Mion muncul memberikan selamat pada tim Akira. Para pengawal menutup mata pemenang dengan kain. Lalu membawa ke ruangan lain. Di perjalanan Akira berpikir apakah Mion akan mencabik-cabik timnya yang akan kalah di depan timnya. Tak lama kemudian Akira dan kawan-kawan sampai. Mion menyambut Akira dan kawan-kawan. Ia memberikan waktu refreshing pada pemenang. Akira dan kawan-kawan duduk di meja makan sambil melahap banyak hidangan. Sementara Rin dan kawan-kawan menjadi pelayan memakai pakaian maid. Ouji dan Felix berada di lantai dan hanya diberikan minuman saja. Akira dan kawan-kawan sangat lahap menyantap makanan. Yuri sama sekali tidak bernafsu makan, ia masih ingin pulang ke dunia nyata. Lantas Yuri berkata tangannya sangat sakit setelah menyerang Ouji. Di kesempatan itu Akira mengelus tangan Yuri lalu membalutnya dengan sapu tangan. Pipi Yuri auto merah merona menahan gugup. Tidak lama kemudian acara makan-makan pun selesai. Mian memisahkan tim. Ia berkata seluruh anggota tim ini sudah berpisah. Akira dan kawan-kawan pun berjalan ke kamar masing-masing. Di perjalanan mereka saling mengucapkan kata perpisahan. Akira berkata bahwa sapu tangan miliknya itu sangat berharga. Mendengarnya, Yuri hampir melepaskan sapu tangan Akira. Namun ia menahannya. Sambil mengelus pipi Yuri, Akira menerangkan sapu tangan itu sangatlah berharga. Makanya Akira meminta Yuri menjaga dengan baik. Mendengarnya, Yuri pun langsung pergi. Ia sangat gugup mendapatkan perhatian khusus dari Akira. Sementara itu, Akira bergumam benih-benih cinta harus ada pada Yuri untuk melengkapi rencananya. Selanjutnya, Akira masuk ke sebuah ruangan. Akira diperintahkan membuka smartphone di meja. Dari speaker ruangan, Mion menjelaskan program ketiga pada Akira. Ia mengatakan Akira telah memperoleh 100 poin pada misi ketiga. Akira langsung mengumpulkan 1000 poin. Akira panik. Mion hanya memberikan secuil info padanya lalu pintu berikutnya terbuka. Langsung saja Akira masuk ke dalam dunia permainan. Ia kaget tiba-tiba saja berada di hutan. Di kesempatan itulah Akira bereaksi mengumpulkan 1000 poin. Mendadak muncullah pria bernama Katsuya. Ia menyapa Akira, kemudian dari jauh Yuri berlari menjauhi dari tim merah. Lantas Katsuya menginfokan ada orang yang mengejar Yuri adalah kuadrat tim merah. Lalu si botak berkata ia ingin merekrut Akira dan Yuri ke timnya. Sebab jika mereka gagal membawa Akira dan Yuri, bos akan sangat murka. Sementara Kaiji mengira Akira adalah seorang wanita tomboy. Matsuhita berkata Akira adalah seorang lelaki. Mendengarnya, Kaiji auto percaya kalau si imut Akira adalah seorang pria. Katsuya menyerang kuadrat merah menggunakan kekuatannya. Kemampuan Katsuya dapat mengubah tongkat menjadi busur yang menembakkan panah yang tidak terbatas.
Di kesempatan itulah Matsuhita menyerang memakai meriam miliknya. Yuri menyahut Akira juga punya meriam seperti Matsuhita. Mendengarnya, para kuadrat bertanya apakah benar Akira memiliki meriam. Langsung saja Akira mengaktifkan meriamnya. Karena para kuadrat memikirkan tentang meriam, Akira pun berhasil menciptakan ilusi meriam dari pikiran mereka. Akira melaga meriamnya pada meriam Matsuhita. Serangan Akira pun membuat Matsuhita ketakutan. Ia sampai mengompol di celana. Sedangkan Akira dan kawan-kawan menghilang dari pandangan kuadrat. Di sisi lain, Katsuya mengucapkan terima kasih kepada Akira karena telah menolongnya. Lantas Akira dan Yuri menjawab, malahan mereka yang berterima kasih pada Katsuya. Setelahnya Katsuya membawa Akira dan Yuri ke markas tim hijau. Di sana seperti sebuah desa kecil yang banyak bapak-bapak bekerja membajak sawah. Kemudian seorang gadis menggendong bayi. Melihatnya Yuri jadi gemas. Namun mereka bingung mengapa tim hijau menerima ibu dan bayi di timnya. Akira dan Yuri pun membayangkan sepertinya tim hijau sangat hebat. Makanya tenang-tenang saja mengumpulkan orang-orang lemah di tim. Lantas Katsuya membawa Akira dan Yuri ke ruangan pertemuan. Katsuya memberikan info pada pemimpin Akira dan kawan-kawan telah tiba di markas. Sementara Yuri berkata ia sangat senang bertemu Akira. Alhasil kedua insan ini malah reuni. Katsuya mengajak mereka masuk ke ruangan dan bertemu dengan Shigeshi, pemimpin tim hijau. Shigeshi memperkenalkan dirinya, ia berterima kasih telah diselamatkan. Kemudian Shigeshi mengajak Akira dan Yuri bergabung pada timnya. Shigeshi menjelaskan ada 3 fraksi di program ketiga di game. Pertama, tim merah yang menyerang tadi. Kedua, tim hijau anggota Shigeshi, dan ketiga tim biru yang merupakan tim paling netral. Tim merah mengumpulkan orang lemah. Mereka menganiaya orang-orang yang lemah. Bagi pemimpinnya, dunia program ketiga adalah kerajaan mereka. Di sana para tim dapat mengumpulkan poin lalu membeli apapun di game shop. Makanya tim merah merasa senang berada di program ketiga. Di sisi lain, Akira mendekati Shigeshi dan mengelurkan tangannya ke Shigeshi. Akira pikir meriamnya ini akan tercipta, namun ternyata tidak. Shigeshi berkata ia mengerti Akira. Selain bergabung, Akira juga punya pilihan untuk menyandra Shigeshi. Yuri dan Katsuya menghentikan aksi Akira. Sedangkan Akira bergumam apakah Shigeshi memiliki kemampuan mencegah pengalihan ilusinya. Mendadak meriam pun tercipta dari tangan Akira dan langsung ia menembak ke arah Shigeshi. Selanjutnya Yuri mengomeli Akira. Akira menembak pimpinan itu. Shigeshi berkata, ia tahu alasan Akira menembaknya untuk menguji Shigeshi sebagai ketua. Jika Shigeshi tertembak, maka keyakinan Akira hilang kepadanya. Shigeshi sangat mengerti tentang perasaan Akira. Setelahnya Akira dan Yuri masuk ke kamar. Yuri bergumam ia mengira Akira ingin menyatakan cinta. Tiba-tiba saja Akira memberi sepucuk kertas. Yuri langsung saja membaca suratnya itu. Namun raut wajah si Eneng berubah. Ternyata Akira tidak mengatakan perasaannya. Surat Akira berisi tentang kemampuannya membaca pikiran orang. Ia juga bisa bertelepati. Akira menatap Yuri. Ia berusaha masuk ke pikiran Yuri. Sebaliknya, Yuri juga disuruh menyambungkan pikirannya. Alhasil pikiran mereka terhubung dan saling berteleportasi. Mendadak smartphone-nya Akira berbunyi. Mion mengabarkan kalau besok pukul 9 akan diadakan misi baru antar tim. Mion berpesan supaya para player tidur lebih awal agar esoknya tubuh akan prima. Misi diselenggarakan di reruntuhan Blok D. Paginya seluruh anggota tim berkumpul. Pemimpin memberikan beberapa wejangan kepada para anggota. Shigeshi berkata walaupun Akira Yuri tahu satu tim berdua. Walaupun Akira dan Yuri satu tim berdua, mereka harus saling mengatur kekuatan. Selesai memberikan arahan, mereka bergegas menyelesaikan misi. Mereka dibagi menjadi beberapa tim kecil lagi. Ketika sampai, Mion menyambut para anggota yang mengeluarkan kejutan. Para monster gold muncul. Misinya adalah menghabisi monster jika seluruh monster habis misi dikatakan selesai. Atau bahkan semua anggota mati, itu juga dinyatakan selesai. Pertarungan pun dimulai. Akira dan kawan-kawan menghabisi monster gold.
Akira bisa menciptakan meriam karena lawan memikirkannya. Sementara bertelepati dengan Yuri, ia dapat memperkuat ilusinya bersama Yuri. Akira bisa mematangkan kemampuannya. Masanya memilih kemampuannya untuk melunasi secara paksa hutang yang harus dibayar. Masaya dan Hajime sedang mengamati pertarungan tim hijau dengan para monster. Mion mendatangi mereka, namun Masaya malah mengusirnya. Sebab Mion hanya akan mengganggu timnya. Sementara kedua ketua tim malah marah menyandera beberapa orang yang mengalihkan tim hijau. Lantas Shirigasi berkata pada anggotanya untuk menyelamatkan tawanan. Akira dan kawan-kawan masih sibuk menghabisi para monster ghoul. Tiba-tiba muncullah bos ghoul monster gabungan raksasa. Akira diserang olehnya, namun Shirigasi menolongnya. Ia mengalahkan bos ghoul, akan tetapi tiba-tiba monster memakan ghoul. Sehingga mayat ghoul kecil hidup kembali. Mion hanya tertawa sebab melawan bos ghoul tentunya bukan hanya sekali. Kemampuan Shirigasi adalah melawan musuh dengan perlawanan yang adil. Selanjutnya Shirigasi menyuruh Akira dan kawan-kawan pergi. Ia bertarung dengan bos ghoul sendirian. Sebagai seorang pemimpin, Shirigasi tidak mau anggotanya terluka. Akan tetapi Yuri bersikeras membantu Shirigasi. Meskipun Akira dan Katsuya sudah menahan, ia tetap memaksa ikut bertarung. Alhasil Yuri menghampiri bos ghoul yang menendang memakai kekuatan 5 kali lipat. Namun tetap saja Yuri kalah. Monster ghoul menyerang Yuri membawa Shirigasi berlindung. Akira menolong mereka. Ia menembakkan meriamnya. Lantas Yuri senang karena Akira membantunya. Shirigasi meminta agar Akira dan Yuri segera pergi. Akan tetapi Akira berkata ia sudah punya strategi. Shirigasi pun cukup menyaksikan saja. Akira bertelepati, ia berkata sambil bertarung. Yuri harus mendengar arahan dari telepatinya. Langsung saja Akira memancing bos ghoul mengikutinya ke tempat yang pas. Sementara di atas, Hajime keheranan melihat aksi Akira. Lantas Masaya berkata Akira sepertinya sudah punya strategi tersendiri. Di sana Akira sengaja berada di sudut supaya monster menyerang dari jarak dekat. Di kesempatan itulah monster ghoul menyerang Akira. Lalu ia menghindar sehingga sebuah tembok runtuh. Monster ghoul masuk ke perangkapnya dan langsung saja Akira menyerang dari dekat. Akira menyerang mulut monster ghoul hingga terluka parah. Tetapi masih belum berakhir, monster bangkit lagi. Tiba-tiba Hajime menghantam kepalanya. Lantas Hajime mengikuti kecerdikan Akira. Ia ingin bertanding dengan Akira. Namun Mion menghentikan karena ia masih ada misi lain. Mion berkata tim dibagi menjadi 2 tim. Siapapun yang berhasil melenyapkan ketua tim lawan itulah pemenangnya. Perburuan kali ini tidak berpacu pada lawan, tapi pada perangkat mereka. Ketika berhasil mencuri perangkat lawan, mereka harus menyambungkan ke perangkat Mion. Misi berburu raja akan dimulai dalam 7 hari. Setelahnya Akira dan kawan-kawan pulang ke markas. Akira mengobrol dengan pemimpin Shirigasi. Lantas Shirigasi bertanya tentang kekuatan asli milik Akira. Sebab ketika bertarung dengan bos ghoul harusnya ia sudah meninggoy. Namun tiba-tiba Akira muncul lagi dan menyerang ghoul. Shirigasi penasaran kemampuan Akira sebenarnya. Akira berkata meriam bulan adalah kemampuannya. Hanya saja Akira tidak bisa memberi semuanya. Hanya saja Akira tidak bisa memberitahu semuanya. Karena suatu alasan Akira membunyikannya. Ia berharap Shirigasi mengerti. Di sisi lain, Rin lagi asik mengobrol dengan kuadrat kecil tim merah. Tiba-tiba Renka muncul menyerangnya. Sebab Rin telah masuk di singgasananya. Sebelumnya Renka ini berada di tim mereka, namun ia pergi beberapa saat. Ketika ia kembali, Rin telah mengisi posisinya. Masaya menghentikan kemarahan Renka. Lalu ia berkata ingin membicarakan sesuatu. Setelah beralih ke hutan, Molly sedang mencari kayu bakar. Tiba-tiba Yoko, anggota tim merah, menangkapnya.
Melihatnya Kumiri ini menolong Molly. Ia mengejar Yoko lalu membawa Molly ke markas tim hijau. Kumagiri disambut hangat oleh tim hijau. Setelahnya pemimpin memberikan arahan pada kelompok timnya. Selesai mendengar arahan, Akira kembali ke kamarnya. Tiba-tiba Tatara menghampirinya. Ia ingin berterima kasih sudah diselamatkan Akira ketika tim merah menjadikannya tahanan. Tentara juga mengatakan ia tahu kemampuan asli Akira. Langsung saja Akira menarik Tatara ke dalam. Akira panik mengapa Tatara mengetahuinya. Tatara berkata kemampuannya adalah mendeteksi kekuatan player lain sebatas 10%. Tentara meminta Akira menjadikannya partner karena ia tahu banyak info kekuatan tim merah. Kemudian Tatara keluar kamar, ia bertemu Yuri. Lalu Yuri menyapanya, namun Tatara diam aja. Esoknya Akira mengunjungi kamar Yuri. Sekarang Yuri tidur bersama Molly. Akira mengajak Yuri pergi menghabiskan waktu bersama seharian. Akira ingin menyelidiki informasi tentang tim biru. Akira menyuruh Yuri bersiap lalu menemuinya. Di sisi lain, Yuko bertemu dengan Masaya. Ia menginfokan kalau Akira memiliki kekuatan lain selain meriam. Sebab ketika melawan Bos Goal harusnya ia sudah meninggoy. Namun mendadak ia muncul entah dari mana. Lalu menyerang Bos Goal. Mendengarnya Masaya semakin penasaran kepada Akira. Langsung saja ia mengabari Hajime. Selanjutnya Yuri bertanya alasan Akira mengajaknya bertemu tim biru. Akira menjawab ia ingin bernegosiasi serta ingin berduaan dengan Yuri. Tentak saja Yuri kaget, pipinya auto berwarna merah. Akira berkata ia ingin melatih kemampuannya dibantu oleh Yuri. Akan tetapi Akira malah kesakitan berlatih bersama Yuri. Akira telah mengaktifkan kemampuan 5 kali lipat Yuri. Tapi Akira kesulitan mengendalikannya. Ia tidak bisa mengaktifkan meriamnya. Akira dan Yuri semakin terhubung karena telepati. Akira memuji Yuri. Ia berkata kalau Yuri orang yang berbakat, makanya menjadikan Yuri partnernya. Mendengarnya si Eneng pun semakin malu kucing. Akira senang melihat Yuri yang terpancing perkataannya. Lantas Akira meminta Yuri membayangkan kemampuan agar berubah menjadi siapa saja. Yuri harus mengingat sepenuhnya tentang objek yang akan dibuat. Akira berada di balik pohon sementara Yuri membayangkan seseorang. Tiba-tiba Akira berubah wujud seperti Tatara. Akira kaget mengapa Yuri memikirkan Tatara. Akira curiga apakah Yuri cemburu ketika Akira membawa Tatara ke kamarnya. Yuri hanya terdiam tak berkutik. Akira menjelaskan Tatara sudah tahu tentang kekuatannya, makanya ia membungkam Tatara. Lantas Akira bernegosiasi dengan Tatara. Namun Akira merahasiakan kemampuan Tatara pada Yuri. Akira berkata mungkin itu untuk menyakiti Yuri. Tapi hanya Yuri lah satu-satunya kepercayaan Akira. Setelahnya kedua insan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka sampai di tempat pertemuan. Otomo memperkenalkan dirinya pada Akira. Lalu Akira mengatakan tim hijau dan tim merah memulai misi gelut besar-besaran. Akira ingin merekrut Otomo dan timnya. Namun Otomo menolak karena ia bergabung dengan konflik mereka. Di kesempatan itulah Akira menawarkan banyak poin sebagai bayaran tim biru. Dan ia akan memberikan 500 poin kepada player yang berhasil mencuri perangkat tim merah. Akira merekrut tim biru untuk dijadikan tentara bayaran. Namun Otomo malah membuat kesepakatan. Otomo mau Yuri bergabung dengannya. Akira menyaut seberapapun anggota yang dijadikan Otomo padanya tidak sebanding dengan Yuri. Faktanya Yuri dan Otomo setara, mereka memiliki kekuatan hebat. Mendengarnya Otomo semakin tertarik pada Yuri. Akira tidak putus asa sehingga cari bantuan ia hanya ingin membantu tim biru mengumpulkan poin. Lantas Otomo berkata, segera mereka akan mengirimkan anggotanya pada Akira, namun ia tidak ikut serta. Mendadak Kirisaki muncul. Yuri dan Akira kaget sejak kapan Kirisaki di sana. Kirisaki kesal padahal ia dari tadi berdiri di belakang tim biru. Lalu Kirisaki berkata ia masih ingin bertarung dengan Akira. Kirisaki bergabung bersama tim merah untuk mengalahkan Akira. Dengan senang hati Akira menunggu Kirisaki melawannya. Kirisaki kesal mengapa Akira sangat slow menanggapinya.
Kemudian Akira dan Yuri menukar poin ke pos barang untuk membeli makanan. Selesai belanja, mereka kembali ke markas. Akhirnya di waktu yang tepat kedua insan pun tiba. Shima menyambut mereka. Shima curiga Akira dan Yuri bermesraan di luar sana. Sebab setiap hari mereka keluar dan pulang cukup lama. Mendengarnya Yuri mengajar Shima, namun ia malah berteleportasi. Setelahnya Akira mengunjungi ruangan Shiragashi. Di sana Momoko dan kawan-kawan meminta ikut bergabung dalam misi mereka dan akan jadi tim medis. Alhasil permintaan Momoko itu disetujui oleh Akira dan Shiragashi. Malamnya Akira dan kawan-kawan mengadakan pesta makan malam. Yuri sangat lahap menyantap daging bagangnya. Namun Akira pergi dengan Tatara. Untuk mengobrol melihatnya Yuri hanya terdiam. Esoknya Akira dan kawan-kawan telah tiba di medan pertempuran. Shiragashi memuji Akira karena tebakan CMC itu benar soal tempat pertarungan. Hasil ekspedisi Yuri dan Akira telah membuahkan hasil. Kemudian Shiragashi dan kawan-kawan memeriksa perangkat smartphone. Mion menginfokan setiap perangkat yang dicuri memberi 1 poin. Perangkat terhubung ke borgol. Jika perangkat player mati, borgol akan aktif. Sehingga player tidak bisa menggunakan kekuatan. Serta pangkalan perangkat berada di 5 menara. Para player harus menaruh perangkat di tempat yang tersedia. Poin dapat ditukarkan dengan bantuan dari Mion. Kemudian Shiragashi mengarahkan tim harus menyegel kekuatan Hajime dan Masaya. Shiragashi berterima kasih atas kerjasama timnya. Langsung saja Akira dan kawan-kawan meluncur ke TKP. Tak lama kemudian Katsuya sampai di menara. Ia telah mengamankan perangkat pada menara. Katsuya mengabarkan pada Shiragashi. Mendengar berita itu, Shiragashi sangat senang, lalu sambungan terputus. Di sisi lain, Asuka dan kawan-kawan mengamankan menara kedua dan Hajime muncul menyerang. Alhasil para anggota tim dibantai oleh Hajime. Asuka mencoba melawan dan kekuatannya pada mengubah tongkat menjadi pedang serta bebas mengendalikannya. Asuka melawan Hajime. Dia terus menyerangnya, namun Hajime sangat cepat menghindar. Kemudian Hajime menangkap pedang Asuka. Di kesempatan itulah Asuka memberatkan pedangnya. Awalnya Hajime keberatan, tapi setelahnya ia malah menghancurkan pedang Asuka. Di sisi lain Shiragashi telah mengetahui Hajime yang muncul di medan perang. Shiragashi tidak mengira Masaya menjadikan Hajime umpannya. Di sisi lain, para anggota tim merah telah melenyapkan banyak anggota tim hijau. Renka dan kawan-kawan membantai semua orang yang ditemukannya. Scene lalu beralih pada Akira. Rin menghampirinya. Rin berkata akhirnya menemukan sang pujaan hati. Rin sudah tidak sabar mengobrol dengan Akira. Selanjutnya selesai berunding dengan Rin, Akira melanjutkan perjalanan. Ia bertemu dengan Kirisaki. Langsung saja Kirisaki memulai pertandingan. Ia menyerang Akira memakai beberapa pisau kecilnya. Di sisi lain Komagiri bertemu Yuki, kolektor tim merah. Yuki ini mengaku telah menghabisi teman Komagara karena mereka terus tutup mulut saat Yuka bertanya. Mendengarnya Komagiri ini langsung mencekik leher Yuka. Di kesempatan itulah Yuka menciutkan borgol Komagiri. Alhasil Komagiri mundur, Yuka berkata ia menciutkan borgol teman Komagiri serta tangan mereka putus. Komagiri sempat kesal karena Yuka ingin menarik benang merah yang dikaitkan di borgol Komagiri. Kemudian ia menariknya sehingga tangan Komagiri pun terpotong. Lantas Komagiri membalut tangannya memakai sapu tangan. Ia masih kuat untuk melawan Yuka. Di sisi lain Hajime sudah menghabisi seluruh tim yang dibawa Asuka. Lantas Hajime berkata Asuka tidak berguna untuknya. Makanya ia akan melenyapkan Asuka. Sebelum Hajime menyerang, Yuri muncul mengamankan Asuka. Alhasil Yuri dan Hajime bertarung. Yuri memukul Hajime lalu mundur. Seineng mengingat perkataan Akira. Ia harus melawan Hajime dengan ketangkasan. Sebab Hajime memiliki kemampuan yang sama seperti Yuri. Hajime menarik tangan Yuri. Di kesempatan itulah Yuri langsung memberi serangan bertubi-tubi. Hajime terluka cukup parah. Ia tersenyum karena baginya itu hanyalah pemanasan. Di sisi lain Masaya bergumam.
Hajime harus menunjukkan pada tim hijau bahwa mereka mampu lebih tangguh lagi. Masaya telah mengatur pergerakan mata-mata di kelompok hijau. Masaya bekerja sama dengan Bibi Momoko. Sen kemudian beralih ke tenda tim hijau. Berkat Tatara, Shirogane menemukan penyusup pada tim hijau. Tatara menganalisis dengan kekuatannya, membaca kekuatan lawan. Namun ketika Tatara ingin merawat penyusup, Tatara menemukan penyusup yang telah dibunuh. Padahal Momoko yang telah menjadi penyusup kedua mendatangi Masaya untuk bekerja sama. Sebelumnya diperlihatkan ketika Yuri dan Akira berpisah. Akira ingin mencari keberadaan Masaya, otak dari tim merah. Namun Yuri mengkhawatirkan Asuka. Yuri memutuskan berpisah dengan Akira demi menolong Asuka. Akhirnya mereka berpisah sementara. Akira sudah memperkirakan semuanya. Ia juga telah mempersiapkan rencana kedua. Kembali ke masa sekarang. Akira telah terkepung oleh serangan Kirisaki. Kirisaki berkata banyak pohon yang bisa diubahnya menjadi pisau dan menyudutkan Akira. Tiba-tiba saja rindu dari tim merah menyerang Akira dari atas. Lalu Kirisaki menyuruh Akira menghindar. Setelahnya Kirisaki mengajak Akira melakukan gencatan senjata bersatu melawan Rindo. Lantas Rindo melemparkan serangannya. Yang memiliki kekuatan yang lama, yang sama seperti Kirisaki. Alhasil mereka berdua terluka. Akira menembak meriamnya untuk menghilang sementara. Akira bersembunyi di balik hutan untuk mengatur strategi. Akira mengingat momen dirinya dan Rin saling menghubungi umpan. Akira sengaja pura-pura ia bertanding dengan Kirisaki, padahal ia ingin Kirisaki menjadi rekannya sementara. Sebab Yuri berada di tempat lain, sedangkan Rin menghubungi Rindo menginfokan lokasi Akira. Alhasil rencana kedua Akira pun terlaksana. Selesai mengatur strategi, Akira dan Kirisaki beraksi. Kirisaki muncul sebagai umpan. Ia muncul duluan. Rindo sangat kuat sehingga Kirisaki terjatuh. Di kesempatan itulah Akira menembak meriamnya. Namun Rindo menyadarinya, ia langsung menyerang Akira hingga terluka. Akira memberi kode pada Kirisaki untuk mengubah serpihan pohon menjadi pisau. Langsung saja Kirisaki melakukannya. Rindo KO akibat tertancap banyak pisau. Akira sengaja menembak ke arah pohon supaya serpihannya bisa diubah Kirisaki sebagai senjata. Di sisi lain, Renka melenyapkan pasukan tim hijau. Sementara Seng menggunakan kekuatannya sehingga leher Renka patah. Namun Renka memperbaiki lehernya. Renka melihat Rin yang datang. Ia langsung menyerangnya. Renka menyuruh tentara tempurnya menembak Rin hingga terluka parah. Rin memercik darahnya berubah jadi senjata. Rin mengikat tangan Renka di pohon lalu ia menghampiri gerobak. Renka menyuruh tentara kecilnya menyerang Rin. Namun Rin menghancurkannya. Kemudian Rin membunuh orang-orang di dalam gerobak. Sehingga Renka pun ikut mati. Renka hanyalah robot yang dikendalikan oleh orang dalam gerobak. Setelahnya Rin membunuh salah satu rekan Renka hingga KO. Selanjutnya Yuka menarik benangnya sehingga kaki Komagiri terpotong. Berikutnya Yuka mencabik-cabik tubuh Komagiri, ia bersiap menghancurkan Komagiri. Tiba-tiba saja Molly muncul menghentikan Yuka. Lantas Yuka menyerang Molly. Karena mengganggunya, di kesempatan itulah Komagiri melindungi Molly. Yuka menancapkan pisau di jantung Komagiri. Lalu Komagiri mengingat momen bersama kakaknya itu. Waktu kecil jantung Komagiri sangatlah lemah. Suatu hari mereka melakukan perjalanan, namun saat terjadi kecelakaan, kakak Komagiri meninggal dan ia mendonorkan jantungnya ke Komagiri. Sekarang Komagiri hidup dengan jantung kakaknya. Kembali ke masa sekarang, Komagiri auto bersemangat mengingat kakaknya. Langsung saja ia menggunakan kekuatan kebal dalam 2 detik. Di kesempatan itulah Komagiri berubah menjadi lebih kuat. Ia mencekik Yuka hingga tewas. Setelahnya, Komagiri bergegas membantu Yuri. Shin pun lalu beralih ke Katsuya yang masih melawan si kakek tua.
Katsuya mengalami banyak luka bakar karena kakek memilih kekuatan menciptakan senyawa kimia. Langsung saja kakek menghabisi Katsuya. Namun Akira datang, ia menyuruh Katsuya membantu Asuka. Akira berkata Yuri menyelamatkan Asuka. Sebab tugas Katsuya bergabung bersama Yuri membantai Hajime. Di kesempatan itulah kakek menyerang Akira. Akan tetapi Akira berlari ke pohon mengambil senjata Rindo yang dibawanya. Melihatnya kakek terkejut, ternyata Akira mengalahkan Rindo. Sebab pedang Rindo ini mampu menghancurkan si kakek. Langsung saja Akira menebas kakek menggunakan pedang Rindo hingga KO. Si kakek sangat takjub melihat kekuatan Akira dan ia penasaran dengan apa kemampuan asli si Akira ini. Sebelum kakek mati, Akira menjelaskan dia sengaja memberitahu semua orang pada program kedua. Mengenai senjatanya adalah meriam. Akira memancing para lawan mengetahui identitas palsunya. Akira telah mengatur permainan pada kendalinya. Di sisi lain Momoko muncul yang menyuruh Shiragasi menyerah. Jika tidak ingin, Momoko akan melenyapkan bayi Asuka. Momoko pun berkhianat karena Masaya dan Hajime adalah anak kandungnya. Setelah mengetahui itu, Momoko berputar haluan. Mendengarnya, Shiragasi pun terpaksa harus mengalah. Alhasil pimpinan tim hijau KO. Tataro sangat kesal, ia akan melindungi bayi Asuka. Tatara bersembunyi di balik pohon. Ia mengingat Akira dan mempercayakan Tatara memberanikan diri meniru senjata si nenek tua. Tatara meminta Momoko meletakkan bayi yang bertarung lagi. Di kesempatan itulah Tatara menebas menyerangnya hingga KO. Meskipun awalnya takut, tapi Tatara terpaksa melakukannya. Ia mengunjungi tempat Masaya. Menyadarinya, Masaya jadi yakin kalau Akira lah yang ditunjukkan sebagai Raja Tim Hijau. Masaya sangat percaya diri melawan Akira. Di sisi lain, Kirasaki muncul melempar pisau ke arah Hajime. Kemudian Kumagiri juga menghampiri Yuri. Ia berkata, Akira berpesan supaya Yuri baik-baik saja setelah ini. Akira akan meminta maaf pada Yuri. Shin lalu beralih ke Masaya. Ia tidak mengira Akira menemukannya. Masaya berkata tim hijau tidak bernyali menunjuk Akira sebagai raja. Namun artinya Akira akan sulit dikalahkan jika ia dipercaya oleh tim hijau. Selanjutnya Akira terkejut melihat kemampuan Masaya. Para budak Masaya terus-menerus menyerang Akira. Sehingga Akira menjadi waspada dengan Masaya. Akira mengingat info dari Tatara bahwa Masaya telah memiliki kekuatan menagih hutang secara paksa. Ketika Hajime melukai tawanan, Masaya menghentikannya. Saat itulah tahanan menjadi hutang budi. Para tahanan yang berhutang budi dijadikan budak paksa oleh Masaya. Sekarang raja sebenarnya pada game adalah Masaya. Lantas Masaya berkata kedatangan Akira tanpa persiapan sangat menguntungkan baginya. Sebab ia dengan mudah bisa melenyapkan Akira. Setelahnya Akira mengulur waktu mengobrol bersama Masaya. Namun Masaya salah mengaktifkan kekuatan untuk menjadikan Akira budaknya. Kalung budak tiba-tiba terpasang di leher Akira. Masaya menghentikan serangannya dan membuat Akira mengulur waktu. Sehingga Akira berhutang keselamatan kepadanya. Alhasil Masaya memerintahkan seluruh budaknya menyerang Akira. Di kesempatan itulah Akira berteleportasi ke arah Masaya. Namun ternyata Masaya sudah mempersiapkan budak tambahan di belakang. Sehingga Akira terjebak dan Masaya menusuk perut Akira dengan pisau. Lalu Akira tersenyum sinis. Ia berkata telah membuat Masaya berpikir memanipulasinya. Padahal aslinya Akira lah yang memanipulasi Asaya. Akira berkata percakapan tadi bukanlah untuk mengulur waktu, melainkan dengan mengkonfirmasi Masaya dalam percakapan. Akira bisa menggunakan banyak kekuatan, lalu mengetahui kemampuan Shiragasi dari mulut Masaya. Alhasil Akira menggunakan kekuatan Shiragushi untuk menyerang Masaya. Lantas Masaya terluka sangat parah. Seluruh budaknya terlepas dari keterikatan hutang, dan kalung perbudakan lenyap dari leher para player. Akira menjelaskan pertarungan ini seperti dikendalikan oleh Masaya. Namun nyatanya Akira yang melakukannya. Bahkan sebelum perang Akira sudah memanipulasi semuanya. Dengan bantuan Yuri ia berubah wujud seperti penyusup kiriman Masaya. Akira menjadi Yoko yang menginfokan kepada Masaya secercah informasi tentang kekuatan dirinya sendiri.
Akira mengatakan Masaya pikir ia telah menjebak Akira, padahal sebenarnya Akira lah yang menjebaknya. Mendengar ucapan Akira, Masaya berkata meskipun Hajime tersudutkan oleh Yuri dan kawan-kawan, ia akan semakin kuat. Karena sisi lain dari dirinya akan bangkit, Masaya berkata pasti Yuri dan kawan-kawan mendapatkan banyak serangan. Alhasil Akira mengambil perangkat Masaya lalu memenangkan pertandingannya. Langsung saja ia bergegas menuju Yuri dan kawan-kawan. Di sisi lain, Yuri dan kawan-kawan hampir dikalahkan oleh Hajime. Benar saja, kekuatan Hajime 10 kali lipat meningkatkan seperti perkataan Masaya. Yuri bangkit kembali, namun tangannya kesakitan. Hajime mengingat momen masa kecilnya. Suatu hari guru olahraganya menemukan batu diari Hajime yang berisi tentang kerajaan impian Hajime dan Masaya. Guru yang merasa itu konyol lalu menghancurkan diari itu, dan mereka dihukum habis-habisan. Tiba-tiba saja sosok lain dari tubuh Hajime pun bangkit. Kekuatannya sangat dahsyat, yang membunuh gurunya. Mulai saat itulah Hajime menjadi tidak terkalahkan. Mendengar kisah Hajime, Yuri teringat pada Ririe. Ia akan menghentikannya, alhasil keduanya pun malah adu jotos. Selanjutnya Hajime kaget kondisi Yuri malah masih prima. Meskipun tangannya telah patah, Yuri masih bisa melawan Hajime. Hajime mengejar Yuri dengan sangat brutal, namun Yuri masih terus bertahan. Sementara Yuri masuk ke dalam ruang imajinasi. Yuri bertemu dengan Hajime masa kecil. Ia berkata bahwa Hajime hanya berpura-pura kuat. Tetapi Yuri tidak akan pura-pura. Ia mengakui semua ini yang sangat sakit. Seperti tersugesti, Hajime langsung kesakitan. Kembali ke permainan, Yuri membogem Hajime hingga ia kesakitan. Yuri berkata akan menyelesaikan misinya, lalu ia mengajar Hajime. Akan tetapi mendadak kekuatannya menghilang. Ternyata Masaya telah mengelabui Akira. Ia memberikan smartphone palsu pada Akira. Masaya mengambil ponselnya lalu menggunakan 50 poinnya untuk mematikan kekuatan Yuri. Alhasil Yuri terpental akibat serangan dari Hajime. Tiba-tiba Akira menghubungi Hajime dari sistem, sehingga semua orang pun dapat mendengar ucapannya. Akira meminta supaya Hajime jangan membunuh Yuri dan kawan-kawan. Sebentar lagi Akira akan tiba di sana. Lalu Hajime menghubungi Akira secara pribadi. Lantas Akira menginfokan Masaya telah dikalahkan. Makanya setelah ini Hajime boleh membunuh Akira. Mendengarnya emosi Hajime memuncak. Ia berkata jika Akira ingin datang terlambat, Hajime akan membunuh Yuri dan kawan-kawan. Kemudian Akira meminta Hajime memberikan HP pada Yuri. Di kesempatan itulah Akira berkata sebentar lagi ia akan menemui Yuri. Sambungan terputus, tidak lama Akira sampai. Langsung saja Hajime menyerangnya. Akira mengkodekan Yuri agar bersiap. Alhasil Akira menggunakan 10 kali kekuatan Yuri. Sehingga Hajime tumbang, namun Hajime bangkit kembali. Ia berpesan supaya Yuri menjaga wanita yang memiliki luka seperti Hajime. Sebelumnya Yuri menceritakan tentang Ririe pada Hajime. Makanya Hajime mengatakan hal itu. Kemudian Hajime terjatuh lalu KO. Mion mengumumkan pemenangnya adalah Akira. Di sisi lain Shiragasi telah diobati oleh Tatara. Sekarang kondisinya menjadi lebih baik. Mendengar berita kemenangan Akira, mereka semua sangat senang. Tiba-tiba Mion datang menyuruh Akira pergi ke suatu tempat untuk menikmati hadiah kemenangan. Setelahnya Akira mencuci mukanya agar terlihat fresh. Sontak saja ia kaget Omoto muncul. Akira mencurigainya. Di kesempatan itulah Akira mengelur waktu mencari informasi tentang Omoto. Lalu Omoto meminta Akira membantunya membunuh Mion. Omoto memperlihatkan kekuatannya. Omoto langsung menyerang Akira. Hingga terjatuh lalu ia pamit. Akira pingsan mendapatkan serangan Omoto. Kemudian ia terbangun lalu pergi ke sekolah. Bagaikan mimpi, Akira kembali ke dunia nyata. Di perjalanan Akira memutuskan untuk bolos sekolah. Akira mengunjungi Yuri. Sampailah Akira di sebuah mall dan ia bertemu dengan Yuri. Melihat Akira, Yuri langsung memeluknya. Akira bergumam Yuri ini adalah semangatnya. Sang MC pun melanjutkan game bersama sang pujaan hati dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Bagaimana menurut kalian tentang anime yang satu ini cuy? Penonton akan melihat lebih banyak adegan pembunuhan dari misi game berikut ini. Dan melihat banyak sekali bekas-bekas kematian orang yang terbentuk balak-balak Minecraft.
Selain dari sisi grafisnya yang cenderung gelap, adegan aksi ditampilkan cukup mulus, yang pasti sanggup membuat kalian akan deg-deg menunggu kelanjutan ceritanya. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya, tentunya masih bersama Mang Ope hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.